Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyatakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami terkagum-kagum oleh setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami terkagum-kagum akan setiap perbuatan-Mu Bapa. Ini setiap kami Tuhan yang datang ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan Engkau sungguh baik. Oh haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh,
selalu sembah. Hanya Engkau yang layak. Kau yang layak. Amin. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk kami sembah di dalam hidup kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu hanya
bersuka cita menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku
jiwaku bermegang, angkat tanganku. Sebab apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Mari sekali lagi kita mau mengangkat tangan, kita katakan, Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, angkat. sebab apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. hatiku bersuka memuji namamu, Dan jiwaku bermegah. kami mengangkat tangan kami, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. dan apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaan, katakan sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu kami tenang bersama-Mu, kami aman bersama-Mu. Hanya dalam naungan-Mu, hanya dalam naungan-Mu Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatanku. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan katakan sampai selamanya, selamanya. Ku tinggikan segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, kami katakan ku tinggikan Tuhan selamanya, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, di dalam roh dan kebenaran selamanya, di dalam sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sangat terkagum-kagum Tuhan, kami bangga dan bersyukur memiliki Engkau, sampai selamanya Engkau yang ku sembah, Engkau yang ada di dalam haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Perbuatan tanganmu ajaib dan mulianya, kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya, kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Bersyukur buat kasihmu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerahmu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hatimu. Oh,
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, Oh heran kami terkagum Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ajaib dan heran, sungguh besar, sungguh
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 60 Minute Worship kali ini membawa tema Yesus Sukacitaku. Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu merasa bersukacita? Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu akan muncul pada saat sesuatu yang diinginkan itu terjadi. Atau pada saat kesedihan kita berakhir. Atau mungkin pada saat kemalangan atau masalah kita sudah selesai. Seringkali kita baru merasa bersukacita kalau Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau masalah saat kita terlilit dan Tuhan lepaskan. Saat kita berdoa meminta jodoh dan kemudian Tuhan berikan buat setiap kita. Atau pada saat sakit penyakit menerpa dan kemudian Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita cenderung membatasi Tuhan di dalam kebutuhan kita. Allah Tuhan terdefinisikan sebagai Allah yang hanya berkarya untuk memenuhi kebutuhanku. Sehingga aku bersukacita, maka aku bahagia dan maka aku senang. Sejatinya sukacita kemudian kita kecilkan dengan hanya pemenuhan kebutuhan kita. Pada kondisi emosi kita yang positif atau yang baik. Pada saat kita tidak punya rasa sedih, tidak punya rasa marah, tidak punya rasa kecewa atau emosi-emosi yang lain. Kalau seperti itu, maka kita akan sulit untuk mengaplikasikan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Gimana cara mengaplikasikan ayat itu kalau pemahaman kita tentang sukacita terkungkung pada aku hanya bisa bersukacita jika kebutuhanku terpenuhi, doaku terjawab, harapanku terkabul, aku tidak sedih, aku tidak kecewa, dan seterusnya. Maka sebenarnya sukacita punya makna yang jauh lebih dalam daripada itu. Mari hari ini kita belajar dari seorang tua yang saleh bernama Simeon. Kita akan membaca Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Kisah ini menceritakan bahwa ada seorang tua yang saleh dan benar bernama Simeon yang menantikan Mesias dan sangat bersukacita dan memuji Allah pada saat kemudian dia bertemu dengan bayi Yesus di bait Allah. Ada dua hal yang kita akan pelajari dari kisah Simeon. Yang pertama adalah Simeon bersukacita saat melihat Mesias. Simeon bertemu dengan bayi Yesus. Dia sejatinya bertemu dengan juru selamat dan dia bersukacita karena perjumpaan itu. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kita sebagai umat Tuhan sejatinya sudah bertemu dengan Yesus? Kita mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu sendiri. Kita mengalami keselamatan, kita menerima hidup yang kekal, kita menerima keselamatan kekal, pengampunan dosa. Dan keselamatan itu sejatinya tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang fisik semata, tetapi berbicara soal hidup yang kekal. Kekekalan yang jauh lebih berharga, jauh lebih bermakna dibandingkan sesuatu yang fana. Daging ini, fisik ini, segala sesuatu yang seringkali kita doakan, yang terkait dengan daging dan dengan fisik, itu fana. Dan semua yang fana tidak lebih penting daripada kekekalan. Maka Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita lihat di Matius 5 ayat 29 atau Matius 18 ayat 8 dan 9, dikatakan bahwa kalau tanganmu atau kakimu menyesatkan, penggalah. Karena lebih baik bagimu tanpa tangan, tanpa kaki, tetapi masuk dalam kerajaan Allah. Kalau matamu menyesatkan, maka cungkillah. Karena lebih baik bagimu untuk masuk dalam kerajaan Allah dan tidak dicampakkan ke dalam api neraka tanpa mata. Maka artinya segala yang fisik, segala yang fana itu nilainya berbeda dengan yang kekal. Dengan memahami ini maka kita seharusnya punya pemikiran yang berubah. Kita seharusnya melihat hal-hal yang daging, hal-hal yang fisik. Tidak boleh lagi menjadi prioritas yang menggelapkan atau mengaburkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal. Maka kemudian dalam keseharian kita, dalam keadaan apapun kita akan bisa selalu berkata, aku bersuka cita karena Yesus keselamatanku. Seperti apa yang Simeon tunjukkan dari kisah yang tadi. Yang kedua, Simeon mengharapkan penghiburan bagi Israel. Sukacita karena penghiburan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri telah datang. Simeon di sini mengharapkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kedatangan Mesias, kedatangan Yesus itu bagi segala bangsa dan bagi semua orang. Maka kalau kita amati yang sedang terjadi adalah Simeon tidak sedang bicara tentang kebutuhanku saja. Simeon tidak sedang fokus pada apa yang dia butuhkan. Simeon sejatinya sedang memperhatikan sekelilingnya. Sukacita yang sejati adalah pada saat kita bisa belajar melepaskan diri dari keakuan yang semuanya tentang aku, segala sesuatunya berpusat padaku. Dan kemudian kita belajar untuk melihat dunia, melihat kebutuhan dunia dan peduli sama apa yang dibutuhkan oleh sekeliling kita. Dan hal ini seharusnya merubah cara kita berpikir bahwa melihat diriku atau segala sesuatu tentang aku sekarang ini bukan lagi adalah hal yang paling penting. Yang utama, yang kemudian menghilangkan atau menghalangiku dari memandang orang lain, melihat dunia, peduli pada orang lain. Maka saat kita bersuka cita, kita dianugerahi kemampuan untuk mempedulikan, untuk memperhatikan, untuk melihat kebutuhan orang lain di sekeliling kita. Bahkan kita dimampukan untuk memperkenalkan Yesus, Sang Penghibur sejati, bagi orang-orang di sekeliling kita. Maka sungguh tema hari ini, Yesus sukacitaku, kita bisa mengatakan itu pada saat pertama. Kita mampu melihat daging atau hal-hal yang fisik bukan lagi menjadi prioritas. Tetapi hal-hal yang kekal. Sehingga dalam keadaan apapun kita mampu berkata, aku bersukacita karena Yesus. Yesuslah sukacitaku. Dan hal yang kedua adalah melihat aku, diriku. Bukan lagi hal yang penting, terpenting dan terutama. Tetapi mampu untuk melihat sekeliling, untuk mempedulikan, untuk memperhatikan kebutuhan orang lain dan bahkan tadi memperkenalkan Yesus sebagai penghibur yang sejati buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua permohonan doa yang Bapak Ibu sudah sampaikan kepada kami. Dan juga untuk kesaksian doa yang juga Bapak Ibu sudah masukkan kepada kami. Saya akan membaca beberapa di antaranya. Yang pertama, Bapak Ibu ada yang memperoleh bantuan dana untuk pelunasan hutang dan kebutuhan keluarga. Puji nama Tuhan. Yang kedua ada Bapak Ibu yang mengalami kesembuhan dan pemulihan dari sakit asam lambung. Luar biasa ya, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Dan yang ketiga
Ada di antara Bapak Ibu yang mengalami jamahan Tuhan sehingga ada ketenangan jiwa setelah berdoa, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu sudah masukkan kepada Impact Community Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan dan sakit asam lambung yang diderita oleh para jemaat-Mu. Kami berdoa biar Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau jadikan sehat kembali, Engkau tolong untuk mengatur dan mengelola stresnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelancaran pengurusan visa pekerja bagi jemaat-Mu yang membutuhkan visa ini untuk pekerjaan mereka. Tuhan sediakan, Tuhan buka jalan sesuai waktu-Mu. Kami juga berdoa untuk keberhasilan penjualan tanah dan rumah warisan. Biarlah Tuhan sediakan pembeli yang tepat, pembeli yang sungguh-sungguh, yang serius. Sehingga semua ini boleh terjual sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan sesuai dengan waktu-Mu yang ajaib. Juga bagi mereka yang terjerat dengan hutang, kami berdoa biar berkat Tuhan tercurah sehingga boleh melepaskan umat-Mu dari hutang. Dan bagi hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang bergumul dengan rumah tangga dan terikat dengan perselingkuhan, Bapa, kami berdoa agar Engkau memberikan kesadaran akan dosa dan melepaskan dari semua ikatan perselingkuhan dan menjadikan mereka kembali bersama dengan keluarganya, hidup rukun, harmonis kembali. Kami menyerahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus dan kami akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, pengorbanan, kesetiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan arahan, dampingan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara bergabung bersama kami di 60 Minute Worship kali ini. Kita akan bertemu kembali di 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.